Komplotan begal sadis ditangkap polisi. Prabowo pimpin rapat sekolah rakyat 2025. Mesin penjernih air siap minum dari Jepang. Tak terima ditegur, tetangga dilempar termos. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Luis. Selamat pagi Sally. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Harus tetap semangat menjalani hari ya. Sekali. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar politik dan juga ekonomi. Selain itu juga kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya seperti diantaranya adalah seputar peristiwa bersama saya Luis Ayu. Dan saya Selis Regar, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasinya, di mana Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat implementasi pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia industri. Langkah ini dipandang strategis untuk membangun kekuatan ekonomi nasional melalui pemberdayaan kaum muda serta menekan angka pengangguran terdidik yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Abdul Muhaimin menyampaikan arahan strategis untuk mengatasi masalah struktural tenaga kerja di Indonesia. Caimin menyampaikan salah satu isu utama yang harus segera ditangani adalah relevansi antara lulusan pendidikan dan dunia kerja. Untuk itu pemerintah berkomitmen mendorong agar sistem pendidikan nasional baik di tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi terhubung langsung dengan sektor industri dan bisnis. Gus Imin mengungkapkan pemerintah telah menerima banyak masukan melalui diskusi panjang dengan para pelaku industri, akademisi, dan dunia pendidikan. Hasilnya, diperlukan langkah serius untuk membangun link and match yang nyata, yakni keterpaduan antara pengajaran, pelatihan, dan kebutuhan pasar kerja. Kolaborasi multisektoral akan difokuskan pada pemberdayaan kaum muda agar mereka cepat berdaya dan siap berkontribusi dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai kementerian untuk bisa bersama-sama dunia industri dan private untuk membuat satu persiapan policy yang tepat, terutama menyangkut pemberdayaan masyarakat, wabil khusus strategi pemberdayaan untuk para pelaku ekonomi. Sehingga salah satu fokus pembicaraannya adalah agar pendidikan vokasi, skill, bisa mendorong percepatan match dengan dunia industri. Alhamdulillah diskusi panjang, terutama kita menerima masukan agar seluruh sistem pengajaran pendidikan pelatihan, baik melalui perguruan tinggi, pendidikan dasar menengah, dan juga melalui berbagai pelatihan, benar-benar memiliki link and match dengan dunia bisnis dan industri. Masukan-masukan telah kita sampaikan, insya Allah kita akan terus tindak lanjuti agar pendidikan vokasi benar-benar kita lakukan percepatan sehingga insya Allah tidak ada lagi pengangguran terdidik di masa-masa yang akan datang. Dari Jakarta, Nadia Kusuma Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 warga Dusun Weti, Desa Tawiri, Kota Ambon yang hilang saat masuk hutan berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Senin 28 Juli 2025. Ketiga korban ditemukan dalam kondisi lemas setelah semalaman bertahan di hutan dengan perbekalan terbatas. Insiden bermula saat 3 warga Dusun Weti dilaporkan hilang di dalam hutan sejak Minggu 27 Juli 2025 dan tak kunjung kembali hingga malam hari. Laporan hilangnya ketiga warga diterima kantor SAR Ambon pada Senin pagi sekitar pukul 8.30 WIB. Tim Rescue Basarnas yang terdiri dari 6 personil langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian.
Sekitar pukul 9.30 WIB, tim SAR gabungan yang melibatkan Basarnas dan unsur masyarakat setempat memulai penyisiran ke dalam hutan Dusun Weti. Tak lama pada pukul 9.55 WIB, ketiga korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat namun lemas. Ketiga korban kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, unit Resmob Polres Metro Jakarta Selatan menangkap pelaku penusukan anggota TNI di tempat hiburan malam di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat akibat 13 luka tusukan yang dideritanya. Inilah rekaman CCTV sebelum peristiwa penusukan yang dialami salah seorang anggota TNI berinisial RU di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berawal dari perdebatan yang terekam kamera CCTV inilah pelaku RR akhirnya terlibat perkelahian dengan korban hingga berujung penusukan. Akibat peristiwa ini korban kritis setelah ditusuk sebanyak 13 kali oleh pelaku. Untuk perawatan medis lebih lanjut, korban telah dirujuk dari Rumah Sakit Fatmawati ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD. Tak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Jakarta Timur. Tanpa perlawanan, pelaku ditangkap unit Resmob Polres Jakarta Selatan lengkap dengan barang bukti pakaian yang digunakan pelaku saat peristiwa penusukan terjadi. Selain pelaku, polisi juga telah memeriksa 3 saksi lainnya. Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dapat mengamankan pelaku penganiayaan yang terjadi di sekitaran halaman salah satu tempat hiburan di wilayah Jakarta Selatan. Yang dimana awal kami mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat bahwa adanya terjadi peristiwa penganiayaan. Saat ini polisi masih menggali motif yang melatar belakangi peristiwa ini. Untuk pemeriksaan, pelaku kini mendekam di rumah tahanan sementara Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMK Negeri 1 Cibadak menjadi korban pembacokan oleh pelajar siswa SMK swasta di Sukabumi saat berjalan pulang sekolah di wilayah Cikadang, Kabupaten Sukabumi. Aksi tersebut, pemirsa, diduga dipicu karena korban mengenakan seragam sekolah yang dianggap sebagai lawan oleh pelaku. Kekerasan antar pelajar kembali terjadi di Sukabumi. Kali ini menimpa seorang siswa SMKN 1 Cibadak yang dibacok oleh pelajar lain saat perjalanan pulang sekolah. Peristiwa terjadi di wilayah Cikadang saat korban tengah berkendara seorang diri. Namun tiba-tiba dipepet oleh sekelompok pelajar dari SMK Texas Cisaat. Aksi pembacokan ini sempat terekam CCTV dan juga direkam sendiri oleh pelaku yang menggunakan ponsel pribadinya sebelum kemudian mengganti nama akun Instagram miliknya. Korban mengaku tidak mengenal para pelaku dan tidak membawa senjata apapun. Lalu secara tiba-tiba diserang, diduga karena mengenakan seragam sekolah yang dianggap sebagai kubu musuh oleh pelaku. Korban mengalami beberapa luka bacok di bagian punggung dan telah mendapatkan perawatan pertama. Namun hingga kini korban masih mengalami trauma yang mendalam. Pihak keluarga telah melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian dan pelaku masih dalam pencarian. Dari Jakarta, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Luis dan pemirsa, aksi tak terpuji yang dilakukan oleh salah satu siswa di sekolah, di mana memang kita ketahui ternyata ia membacok siswa sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal memang kalau kita ketahui ternyata korban tersebut hendak pulang dari sekolah, namun tiba-tiba ditemui oleh salah satu pelaku yang akhirnya dibacok. Kita berharap bahwasanya kondisi seperti ini tidak terjadi lagi. Terlebih ini seorang pelajar yang memang harusnya belajar, ini malah melakukan hal-hal yang tidak patut dicontoh. Betul sekali, ini termasuk juga aksi kriminalitas begitu ya. Padahal seharusnya sebagai pelajar harusnya tetap belajar dan bersekolah dengan baik dan benar, karena ini juga bisa memicu aksi tawuran ya kan, karena mungkin dari tadi bahwa beritanya menyebutkan bahwa antar sekolah ini berlawanan, sehingga ini juga bisa menjadi pemicu dari aksi tawuran tersebut. Sally, kita berharap bahwasanya pihak kepolisian bisa menindak tegas bagaimana aksi tawuran ini agar tidak terjadi antar pelajar. Betul sekali. Dan kita lanjutkan informasinya, Luis dan pemirsa, di mana 5 anggota komplotan begal sadis yang kerap melakukan aksinya di wilayah hukum Polrestabes Medan akhirnya berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Sunggal di Jalan Medan Binjai, Medan, Sumatera Utara pada Sabtu malam.
Petugas berhasil menyita barang bukti 3 unit sepeda motor dan senjata tajam. Kelima tersangka masing-masing berinisial ABS, MRF, MH, RA, dan BDS. Saat dilakukan penangkapan, petugas terpaksa memberi tindakan tegas terukur dengan menembak kaki kedua tersangka yang berusaha melakukan perlawanan dan berusaha. Dari penangkapan kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 3 unit sepeda motor dan senjata tajam yang biasa digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Gilang, salah seorang korban begal, mengaku peristiwa pembegalan yang dialaminya terjadi pada 10 Juli 2025 sekitar pukul 2 dini hari di Jalan Binjai, Medan, Sumatera Utara. Saat itu dirinya akan pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor. Korban dipepet dan ditendang oleh salah seorang pelaku yang membawa senjata tajam hingga terjatuh dari sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian kaki dan sepeda motornya dibawa kabur oleh para pelaku. Mereka datang berlawanan arah. Satu arah, ikuti saya dari belakang. Dari belakang. Sempat ditendang atau gimana? Sempat ditendang. Waktu ditendang, jadi saya waktu itu jatuh. Waktu ditendang saya jatuh. Kejadiannya jam berapa tuh? Kejadiannya jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Total ada berapa orang? Pelakunya ada 4 orang. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan Selasa siang menyampaikan komplotan ini sudah melakukan aksi kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan di 4 lokasi berbeda. Komplotan ini melakukan aksinya di tengah malam dengan membawa senjata tajam dengan target pengendara sepeda motor. Kelompok ini sudah melakukan 4 TKP ya Pak Kapolsek ya, 4 TKP dan kebanyakan di jalan yang sekarang kita lintas Medan Binjai yang kita berada sekarang ini. Sasarannya adalah sepeda motor. Terakhir kejadian tanggal 10 Juli sampai korban atas nama Gilang tadi kita sudah bertemu juga. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dan pendalaman memungkinkan adanya tersangka lain yang terlibat dalam komplotan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Guna mempermudah penyelidikan, polisi merilis ciri-ciri fisik wanita yang mayatnya ditemukan dalam tong plastik berwarna biru yang mengambang di aliran Sungai Cisadane, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tangerang, Banten pada Minggu siang kemarin. Meski begitu pemirsa, hingga kini belum ada pihak keluarga manapun yang datang untuk mengakui jenazah dengan ciri-ciri tersebut. Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota merilis ciri-ciri wanita yang mayatnya ditemukan dalam tong plastik mengambang di aliran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Jasadnya kini berada di kamar jenazah RSUD Kabupaten Tangerang, Banten dan telah dilakukan autopsi. Namun belum ada yang mengenalinya. Dari hasil autopsi sementara, pada mayat tersebut terdapat tai lalat di sekitaran mulut, wajah dan hidung, serta menggunakan kawat gigi dan kaos berwarna hitam. Kasih Humas Polres Metro Tangerang Kota, AKP Prapto Lasono menegaskan bahwa dari autopsi sementara pada tubuh korban ditemukan tanda-tanda kekerasan. Saat ini jenazah korban telah selesai dilakukan autopsi dan dalam perawatan di RSUD Kabupaten Tangerang. Kami sudah membranding atau menyampaikan kepada masyarakat ke media sosial dengan cara menyebutkan ciri-ciri daripada korban tersebut, bahwa korban adalah seorang perempuan usia sekitar 25 sampai 30 tahun, kemudian dengan ciri-ciri hanya mengenakan kaos hitam bertuliskan Avec Blok Gila, kemudian tinggi sekitar 160 cm, kemudian memiliki tai lalat di atas bibir, kemudian di hidung dan di pipi sebelah kanan. Kemudian korban menggunakan kawat gigi atau bekel atas dan bawah. Dari hasil otopsi untuk sementara di tubuh korban terdapat tanda-tanda kekerasan. Untuk lebih jelasnya kami menunggu hasil daripada forensik yang melakukan otopsi jenazah tersebut. Masyarakat yang merasa kehilangan sanak keluarganya dengan ciri-ciri tersebut diharapkan dapat menghubungi kantor kepolisian terdekat yang ada di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana seorang pemuda yang berprofesi sebagai juru parkir dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polresta Solo. Pemuda tersebut ditangkap usai terlibat perkelahian hingga menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Sejumlah barang bukti diamankan, antara lain sebongkah batu, miras, dan sebuah termos yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban.
Inilah wajah seorang juru parkir yang berhasil dibekuk polisi usai menghabisi nyawa tetangganya sendiri. Setelah terlibat perkelahian di jalan, pelaku tertunduk lesu ketika dikelek ke Mapolresta Solo. Pelaku dengan identitas Deki Setiawan ini ditangkap usai kakak korban pelapor ke pihak kepolisian setelah korban dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Pelaku yang berprofesi sebagai juru parkir ini terlibat perkelahian dengan korban karena pelaku tak terima ditegur gegara geber-geber motor saat tengah malam. Korban tewas setelah dilempar sebuah termos ukuran besar yang mengenai kepala korban. Setelah korban tersungkur, pelaku kemudian menginjak-injak korban hingga menyebabkan korban mengalami luka serius dan akhirnya meninggal dunia. Kalau bataku sama itu nggak kena. Iya, yang kena tangga belakang sama termos. Iya. Termos kena kepala. Saya lempar gitu aja, nggak terlalu jelas. Kok bisa mati? Setelah dilempar itu. Yang diinjak-injak apanya? Ya badannya gitu. Badannya. Yang diinjak-injak itu orangnya atau apanya? Orangnya. Nah, itu maksudnya. Injak melalui apa? Kena apanya? Ya nggak terlalu jelas. Kepala dada. Oh ngawet gitu Mas? Ya dada. Oh dada. Kepala juga? Ya. Wakapolresta Solo AKBP Sigit mengatakan kejadian tersebut terjadi saat tersangka melintas di jalan dengan menggeber-geber motor, merasa terganggu dengan ulah pelaku. Korban pun akhirnya menegur pelaku. Namun pelaku yang saat itu sedang dalam pengaruh minuman keras justru tak terima hingga akhirnya terjadilah baku hantam antara pelaku dan korban. Untuk barang bukti, 1 buah tangga, yang kedua 1 buah termos es batu warna hijau pudar. Yang selanjutnya 1 buah botol diduga berisi miras. Jadi sebelum mau melakukan ini, miras, kena miras dulu ya. Untuk pasal yang dipersangkakan, pasal 351 ayat 3 KUH pidana berbunyi, jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ini merupakan seorang residivis di mana sebelumnya pernah ditahan dengan kasus narkoba di Ponorogo. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa tangga, termos es, dan juga botol berisi miras. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 391 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Selama ini keberadaan Taman Kanak-Kanak Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran, Taklimul Quran Lil Aulad atau TKA, TPA dan TKA di Kabupaten Sleman, Yogyakarta mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter anak yang cerdas dan juga berakhlak mulia. Namun sayangnya pemirsa, selama ini pula lembaga TKA dan juga TPA di Sleman terus menghadapi tantangan terbatasnya jumlah guru pendamping atau ustadz dan juga ustazah. Masih minimnya guru pendamping TKA, TPA, dan TKA di Kabupaten Sleman, Yogyakarta terungkap dalam acara wisuda kenaikan tingkat santri TKA, TPA, TKA Kabupaten Sleman tahun 2025 yang digelar pada Minggu 27 Juli lalu. Dalam acara yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman ini, Badan Koordinasi Batko TKA TPA Kabupaten Sleman mengungkapkan sebanyak 991 unit TKA TPA dan TKA di Sleman kekurangan guru pendamping. Menurut Batko TKA TPA Kabupaten Sleman, jumlah guru atau ustadz dan ustazah di masing-masing unit TKA TPA TKA Sleman hanya 2 hingga 3 orang saja. Jumlah tersebut dirasa sangat kurang mengingat jumlah santri desa setiap unit TKA, TPA, dan TKA mencapai belasan hingga puluhan anak. Ini menjadi kendala yang besar bagi kami untuk regenerasi guru-guru pendamping ya. Karena percepatan dinamika perpindahan guru ini cepat sekali, tidak segera diikuti oleh yang junior-junior gitu. Sehingga ini menjadi tantangan berat bagi kami, tidak mudah untuk mengatasinya. Namun demikian, keterbatasan jumlah guru pendamping tak menjadi alasan terhentinya proses pendidikan agama di usia dini. Jumlah peserta wisuda kenaikan tingkat santri TKA, TPA, dan TKA di Sleman tahun 2025 yang mencapai 731 anak, setidaknya membuktikan pendidikan informal keagamaan ini terus berjalan.
Bupati Sleman Harda Kiswaya yang hadir dalam acara wisuda kenaikan tingkat santri TK ATPA TKA mengapresiasi peranan peran guru pendamping dalam membentuk karakter anak yang cerdas dengan landasan agama yang kuat. Dari Kabupaten Sleman, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto menerima surat penuh haru dari siswa sekolah rakyat di Cibinong yang berterima kasih atas fasilitas belajar dan juga harapan masa depan. Sekolah rakyat yang didirikan pada tahun 2025 ini memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak kurang mampu di berbagai daerah di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menerima surat-surat penuh haru dari para siswa sekolah rakyat tingkat SMP dan SMA di Cibinong, Jawa Barat. Surat-surat tersebut dibacanya langsung saat beristirahat dan momen menyentuh ini diabadikan oleh akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet. Dalam salah satu surat, seorang siswi Erni Andayani menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Prabowo Subianto karena telah mendirikan sekolah rakyat. Berkat sekolah ini, mereka kini dapat belajar dengan fasilitas lengkap, menikmati makanan bergizi, dan kembali berani bermimpi meraih cita-cita yang selama ini terasa jauh. Sekolah rakyat yang baru diresmikan untuk tahun ajaran 2025 ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saat ini sekolah ini telah tersebar di 63 titik di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para menteri untuk membahas pelaksanaan sekolah rakyat rintisan 2025-2026. Menteri Sosial menyebut program ini telah dimulai sejak 14 Juli 2025 dan akan diperluas ke puluhan titik baru. Ya, akhirnya sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini. Guna memastikan kelancaran pelaksanaan sekolah rakyat rintisan tahun 2025-2026, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan bahwa program sekolah rakyat telah resmi dimulai sejak 14 Juli 2025. Ia menjelaskan bahwa proses pembelajaran akan diperluas ke 37 titik tambahan dalam waktu dekat, serta 59 titik lainnya pada bulan September mendatang. Program ini ditargetkan mampu menampung lebih dari 15.000 siswa. Mensos juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dalam hal penyediaan tenaga pendidik, kurikulum, sarana prasarana, hingga anggaran. Alhamdulillah berkat kolaborasi kerjasama dengan menteri-menteri yang ditunjuk oleh Presiden, ya akhirnya sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini. Yang sudah berjalan sejak tanggal 14 Juli adalah di 63 titik. Yang setiap hari sampai sekarang kita terus evaluasi dalam masa MPLS ini. Dari 190 titik penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan tahun 2025 itu bisa menampung kurang lebih sekitar 15.000 siswa sekolah rakyat dan melibatkan lebih dari 2.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama, wali asuh, dan lain sebagainya. Pada saatnya nanti kalau semuanya sudah siap, insya Allah Presiden akan meluncurkan secara langsung proses pembelajaran sekolah rakyat tahun ini. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa pelaksanaan sekolah rakyat secara akademik telah berjalan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Ia berharap program ini dapat terus berkembang dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau kita melihat program sekolah rakyat di mana memang menjadi program unggulan dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang memang kita ketahui Luis dan pemirsa sudah dilaksanakan pada 14 Juli 2025. Memang di tahap pertama ini ada 63 titik dari 100 titik yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Kita berharap bahwasanya nantinya program sekolah rakyat bisa mensejahterakan masyarakat, bisa membantu masyarakat yang memang kondisi ekonominya kurang mampu. Terlebih kalau kita ketahui ada siswi dari Cibinong yang mengirimkan surat haru kepada Presiden Prabowo Subianto di mana memang kita ketahui di tulisan tersebut Luis dan pemirsa bahwasanya ia menuliskan ia sebelum ada sekolah rakyat cukup bingung dengan masa depannya. Namun saat ada sekolah rakyat ia akhirnya semangat bahwasanya ternyata ada masa depan untuk kehidupannya lebih baik lagi. Betul sekali Sally, dan
bukan hanya siswa yang ada di Cibinong saja, Betul. tapi seluruh siswa dan dimanapun siswi ya. di Indonesia, tersebar di Indonesia ini merasakan hal yang impian mereka, cita-cita mereka yang tadinya putus sekolah, tidak bisa bersekolah karena memang dari karakter atau dari kebutuhan orang tuanya memang yang kurang mampu seperti itu ya, sehingga mereka harus memutus impian mereka sendiri ini. Dan sekarang memang dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah merancang khusus supaya generasi muda, generasi emas ini agar bisa mencapai pendidikannya dengan maksimal. Betul, memang kalau kita ketahui di program Sekolah Rakyat tidak hanya untuk belajar, namun ternyata ada fasilitas yang lengkap, bahkan juga siswa-siswi di sana ada asrama dan juga disediakan program makan bergizi gratis. Betul Nantinya memang sekali. mereka akan belajar dengan baik dan pastinya dari guru-guru pun juga semangat dalam melakukan pengajaran di sana. Ya, dan pemirsa, informasi lainnya juga akan kami hadirkan. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Polda Metro Jaya merilis hasil penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan pada Selasa 29 Juli 2025. Pihak kepolisian juga menunjukkan sejumlah barang bukti, diantaranya lakban kuning, pakaian, laptop, hingga alat kontrasepsi. Dalam konferensi persnya, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya, menegaskan bahwa hasil penyelidikan terhadap kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan tidak menunjukkan adanya unsur pidana. Hal itu disampaikan setelah penyidik melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, dan analisa barang bukti, termasuk hasil otopsi tim forensik RSCM. Dari hasil otopsi, Wira menyatakan bahwa korban meninggal akibat gangguan pernapasan yang menyebabkan mati lemas. Penyidik Polda Metro Jaya juga tidak menemukan zat beracun atau penyakit yang mengarah pada unsur tindak pidana. Adapun sebanyak 24 saksi telah menjalani pemeriksaan terkait kasus kematian ADP. 6 saksi berasal dari lingkungan rumah kos ADP di Menteng, Jakarta Pusat, termasuk penjaga rumah kos, sementara 1 saksi lainnya berasal dari pihak keluarga, yaitu istri korban. Dari hasil olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya gulungan lakban, kantong plastik, dompet, bantal, sarung celana, dan pakaian milik korban. Selain itu turut ditemukan obat sakit kepala dan obat lambung, meskipun belum dipastikan kaitannya dengan penyebab kematian. Penyidik menemukan sidik jari ADP pada permukaan lakban yang melilit kepalanya. Tim forensik dari RSCM yang melakukan otopsi terhadap tubuh korban dan melakukan pemeriksaan luar terhadap korban menemukan hasil yaitu luka lecet pada wajah dan leher, luka terbuka pada bibir dalam, memar pada wajah, bibir dan anggota gerak atas kanan, serta terdapat tanda-tanda perbendungan. Pada pemeriksaan darah ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir dan busa halus pada batang tengkorak, sembab paru-paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ dalam. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi, tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Rekan-rekan sekalian, dari serangkaian
tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli, dan pada kesempatan yang baik ini kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan, bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya kembali menegaskan tidak ditemukannya unsur pidana dalam kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panguyunan. Dari hasil digital forensik pemirsa dan juga pemeriksaan DNA dan sidik jari, semuanya mengarah pada kesimpulan bahwa kematian korban terjadi tanpa keterlibatan orang lain. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya menjelaskan hasil lengkap penyelidikan kematian Arya Daru Panguyunan. Hasil analisa digital tidak menunjukkan adanya ancaman fisik, psikis maupun kekerasan terhadap korban. Wira mengungkapkan dalam pemeriksaan sidik jari pada lakban dan gelas kaca, menunjukkan semuanya merupakan milik korban sendiri. Wira menyatakan bahwa lakban kuning merek Daimaru telah dikonfirmasi dibeli oleh korban bersama istrinya di Yogyakarta pada bulan Juni 2025. Selain itu, hasil pemeriksaan DNA oleh Puslap 4 Barreskrim Polri juga menunjukkan tidak ada DNA milik orang lain yang ditemukan pada seluruh barang bukti yang diamankan penyidik di TKP. Jadi saya ulangi lagi, dari hasil penelitian secara digital tidak ditemukan ancaman fisik maupun psikis terhadap korban, termasuk ancaman kekerasan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan sidik jari yang dilakukan oleh Pusidin Barreskrim Polri terhadap barang bukti berupa lakban kuning merek Daimaru dan satu buah gelas kaca terhadap korban, bahwa lakban yang ditemukan pada jenazah adalah lakban yang dibeli, lakban yang dibeli bersama istrinya di salah satu toko di Yogyakarta. Ini kami sudah konfirmasi dan kemarin sampel yang sama itu sudah diserahkan sama kami. Kemarin sudah kita kembalikan lagi ya sampelnya kalau tidak salah ya. Di mana lakban tersebut itu dibeli tahun 2000, dibeli sekitar bulan Juni tahun 2025. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan daripada DNA yang dilakukan oleh Puslapor Barreskrim dengan meneliti terhadap 11 barang bukti dan melakukan uji terhadap barang bukti yang ada, dengan hasil tidak ditemukan adanya DNA milik orang lain selain DNA milik korban, termasuk pada lakban dan barang bukti yang ada di TKP pada saat itu, mulai dari spray, kemudian sarung bantal, gelas dan lain sebagainya, itu hanya
DNA milik korban. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan informasi lainnya pemirsa, di mana untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan juga lahan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan langsung ke posko Karhutla di Riau. Dalam kunjungannya, Wapres menekankan pentingnya upaya pencegahan dan pengawasan pembukaan lahan sekaligus mengapresiasi strategi terpadu seperti modifikasi cuaca dan waterbooming yang telah menunjukkan hasil positif. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Kunjungan dilakukan ke posko Karhutla yang berlokasi di area Lanut TNI AU Rosmin Nurjadin, Pekanbaru pada Senin 28 Juli 2025. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menegaskan pentingnya penanganan Karhutla yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Ia juga mengingatkan agar langkah preventif ditingkatkan guna mencegah kebakaran yang lebih luas di masa mendatang. Wapres juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, mulai dari TNI, Polri, BNPB, hingga masyarakat yang ikut terlibat dalam pengendalian Karhutla. Langkah-langkah seperti operasi modifikasi cuaca dan waterbombing dinilai berhasil menekan sebaran titik api di wilayah Riau. Dengan dukungan lintas sektor dan penguatan regulasi, pemerintah optimis upaya pengendalian Karhutla akan semakin efektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, meluncurkan Desa Migran Emas, Edukasi, Maju, Aman, dan Sejahtera di Provinsi Bengkulu pada 29 Juli 2025. Hadirnya Desa Migran Emas di Bengkulu harus menjadi babak baru bagi SDM migran yang unggul. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding meluncurkan Desa Migran Emas, Edukasi, Maju, Aman, dan Sejahtera di Desa Bukit Peninjauan 2 Bengkulu pada Selasa 29 Juli 2025. Menteri Karding menyatakan Desa Migran Emas sebagai upaya menyiapkan calon pekerja migran Indonesia agar sebelum berangkat bekerja ke luar negeri, benar-benar memiliki keterampilan dan kemampuan sesuai yang dibutuhkan. Desa Migran Emas juga sebagai langkah mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang berkedok rekrutmen calon PMI. Menteri Karding berharap desa migran yang dideklarasikan tersebut tidak sekedar deklarasi formal, namun betul-betul menjadi era baru tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia. Berharap Desa Migran Emas yang dideklarasikan tadi tidak sekedar deklarasi formal. Saya berharap ini betul-betul menjadi era baru tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia. Melalui caption di sosial media Instagram @AbdulQadirKarding, disampaikan bahwa Kemen P2MI terus membangun ekosistem yang mendidik, melindungi, dan memberdayakan, mulai dari pelatihan, penguatan mental, penguasaan bahasa, hingga kesiapan bekerja secara prosedural. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma'aruf melaporkan kemajuan strategis dalam bidang rekrutmen dan juga investasi. Selama 5 tahun terakhir ini, program rekrutmen bersama BUMN telah menyerap lebih dari 5.000 tenaga kerja baru, sementara total pekerja aktif di BUMN telah melampaui 200.000 orang. Wakil Menteri BUMN menyatakan sejak 5 tahun terakhir, Kementerian BUMN telah melakukan langkah strategis dalam penyerapan tenaga kerja melalui program rekrutmen bersama. Program ini melibatkan seluruh badan usaha milik negara untuk melakukan rekrutmen secara terpadu, transparan, dan merata. Sepanjang periode tersebut, lebih dari 5.000 orang tenaga kerja baru telah direkrut melalui program ini. Secara total, jumlah pekerja di seluruh BUMN saat ini, tidak termasuk anak dan cucu perusahaan, telah melampaui 200.000 orang. Wakil Kementerian BUMN menegaskan kunci utama penyerapan tenaga kerja adalah pertumbuhan investasi. Untuk itu, Kementerian BUMN akan terus mendorong setiap badan usaha milik negara untuk meningkatkan investasi di berbagai sektor strategis sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Kementerian BUMN, memang 5 tahun terakhir kami di Kementerian BUMN melaksanakan apa yang namanya rekrutmen bersama. Rekrutmen bersama itu dikonsolidasikan oleh seluruh BUMN pada penyerapan tenaga kerja baru dan angkanya cukup fantastis, baik angka-angka
5 tahun terakhir itu kurang lebih ada 5.000-an tenaga kerja yang diserap oleh oleh seluruh BUMN, dan secara keseluruhan itu tenaga kerja yang di BUMN secara keseluruhan di luar anak dan cucu perusahaan itu lebih dari 200.000 orang. Sebentar saya lihat angkanya. Dan yang paling penting adalah bahwa BUMN terus berkomitmen untuk memperbesar dan mempercepat investasi, karena tadi kuncinya menurut Prof. Suha, penyerapan tenaga kerja adalah akibat dari tingginya investasi, tingginya pertumbuhan ekonomi, dan itu adalah fungsi Kementerian BUMN yang akan mendorong terus create investment. Dari Jakarta, Nadia Kusuma Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, informasi dari anggota Komisi 13 DPR RI Ali Mazi menekankan pentingnya pembinaan yang menyeluruh dan manusiawi bagi warga binaan permasyarakatan. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk mendengar langsung tantangan yang dihadapi oleh jajaran pemasyarakatan sekaligus melihat proses pembinaan yang tengah dijalankan. Anggota Komisi 13 DPR RI Ali Mazi melakukan kunjungan kerja ke lembaga pemasyarakatan untuk berdialog langsung dengan petugas dan warga binaan. Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan parlemen terhadap pelaksanaan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Ali Mazi menekankan pentingnya proses pembinaan yang tidak hanya fokus pada kedisiplinan dan aturan, tetapi juga pendekatan yang lebih manusiawi. Terutama bagi warga binaan yang telah menjalani 2/3 masa hukuman, perlu ada pembekalan keterampilan, pelatihan sosial, dan pendampingan agar siap kembali ke tengah masyarakat. Komisi 13 juga memberikan apresiasi kepada jajaran pemasyarakatan, khususnya yang aktif mendorong kreativitas dan kegiatan positif bagi warga binaan. Namun Ali Mazi menilai dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam, yakni pembinaan dengan sentuhan psikososial dan pembentukan karakter jangka panjang. Kami dari Komisi 13 itu untuk melihat secara pasti, dan makanya kita datang wawancara mereka kan, tanya jawab, wawancara, tukar pikiran, kira-kira tugas-tugas mereka itu apa saja, sehingga orang yang sudah 2/3 hukumannya sampai di luar bermasyarakat, nanti mereka sudah tidak kaku lagi ya kan, mereka harus beradaptasi. Jadi mereka ibaratnya belajar dulu, belajar bersosialisasi, berintegrasi ya, dengan masyarakat setempat itu. Kunjungan ini diharapkan tak hanya menjadi bentuk pengawasan, tetapi juga memberi masukan konkret bagi penyempurnaan kebijakan pembinaan pemasyarakatan yang lebih berkelanjutan dan manusiawi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi peristiwa pemirsa di mana kecelakaan yang melibatkan 2 angkot diduga akibat supir angkutan kota hilang konsentrasi hingga menabrak angkutan kota lain yang sedang menunggu penumpang di Jalan Raya Bogor Sukabumi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa pagi. Akibat kecelakaan ini, seorang penumpang menjadi korban hingga mengalami luka, sementara supir angkot lainnya alami luka-luka. Tabrakan 2 kendaraan antara angkutan kota dengan angkutan kota lain terjadi di Jalan Raya Bogor Sukabumi, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa pagi. Kecelakaan bermula ketika angkot bernomor polisi F1995 NM melaju dari arah Sukabumi menuju Ciawi Bogor dengan kecepatan tinggi sampai di lokasi. Diduga hilang konsentrasi, angkot tersebut menabrak bagian belakang angkutan kota nomor polisi F9232PE yang sedang mengetem menunggu penumpang. Usai terlibat kecelakaan, angkutan kota yang tak terkendali ini juga menabrak pembatas jalan, sementara seorang penumpang dan sopir angkot yang menabrak mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, nungguin sewa penumpang. Monster kali ya. Wah, kebut mungkin. Mobil yang belakang. Saya dihantam. Nah, keadaan diam. Lagi berhenti. Berhenti nungguin sewa di seberang. Bapak ada sewa? Ada 1 korbannya. Perempuan. Angkut dari mana ke mana dan? Angkut kebetulan dari arah Sukabumi menuju arah Ciawi. Ini gimana dan kecelakaannya kronologisnya? Angkot yang 1 lagi ngetem, sementara yang 1 lagi kemungkinan dengan kecepatan tinggi maju dan nabrak gitu. Berapa korban dan? Korban alhamdulillah 1, supir
2. Korban dari penumpang mobil depan. Sementara kasus kecelakaan yang melibatkan 2 angkutan kota tersebut kini telah ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, insiden tenggelamnya kapal-kapal di Indonesia menjadi perhatian serius Komisi 5 DPR RI. Anggota Komisi 5 DPR Sriyanto Saputro menyoroti pentingnya asuransi kapal atau skema Protection and Indemnity yang masih minim di Indonesia. Insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya menjadi perhatian serius Komisi 5 DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Anggota Komisi 5 Sriyanto Saputro menyoroti pentingnya perlindungan asuransi kapal atau skema Protection and Indemnity (PNI) yang dinilai masih minim di Indonesia. Menurutnya, keberadaan PNI sangat krusial terutama dalam situasi darurat seperti pengangkatan bangkai kapal yang memerlukan biaya besar. Sriyanto menegaskan jika skema asuransi kapal ini ditertibkan secara sistematis, tidak hanya meningkatkan keselamatan pelayaran, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Komisi 5 DPR RI mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan transportasi laut yang lebih aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Saya dapat informasi dari Basarnas, bisa enggak ya bangkai kapal diangkat? Ternyata tergantung diasuransikan atau tidak, karena butuh biaya besar. Nah, ini juga menjadi pelajaran kita bersama. Lama ini ternyata juga begitu, bahkan mungkin ribuan kapal di Indonesia yang PNI-nya ya ada semacam asuransi yang nangani itu, ini sangat masih minim sekali. Ini juga menjadi masukan yang berarti karena kami dulu pernah berdiskusi juga dengan penyelenggara PNI itu, ternyata memang masih minim. Dan itu kalau ditertibkan ke depan juga menjadi pendapatan negara bukan pajak PNBP. Ini kan juga jelas sekali dayung 20 terlampaui sehingga keselamatan ya kemudian ketenangan termasuk pemilik kapal, pengusaha kapal jika kenyamanan terjadi. Komisi 5 DPR RI mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan transportasi laut yang lebih aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari SMP Negeri 3 Kota Solo menjadi percontohan nasional setelah mendapat hibah alat penjernihan air yang siap untuk dikonsumsi dari Jepang. Direncanakan alat ini secara resmi akan datang dan dipergunakan pada 17 Agustus mendatang. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Solo, Jawa Tengah mendapatkan hibah alat pemurnian air siap minum. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Solo, Kucisti Ike menjelaskan, sekolahnya menjadi percontohan nasional program tersebut dan pelaksanaan uji coba. Dalam uji coba yang dilakukan, air sekitar sekolah yakni air kolam dipergunakan dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Solo. Direncanakan alat secara resmi akan datang dan dipergunakan pada 17 Agustus 2025 dengan pemasangan sekitar 6 hari dan setelah itu sudah siap untuk dipergunakan untuk seluruh 750 siswa dan 60 guru. Kucisti juga mengaku saat mencoba air dari alat tersebut, air terasa lebih segar dari air yang diminum setiap harinya. Untuk sertifikat alat tersebut, Kucisti menjelaskan bahwa alat tersebut sudah terverifikasi dari pemerintah Jepang, kemudian akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia. Bahwasanya SMP Negeri 3 Kota Surakarta akan menjadi sekolah percontohan nasional, ini baru satu-satunya di Indonesia yang akan mendapatkan hibah dari pemerintah Jepang terkait alat untuk penjernih dan juga pembunuh kuman yang ada di air, sehingga air yang sudah dimasukkan ke dalam alat tadi, ketika tadi sudah dijelaskan oleh tim itu, air itu sudah tidak akan muncul bakteri-bakteri lagi, sehingga sudah bisa diminum langsung dari keran. Untuk diketahui, mesin ini berfungsi untuk membunuh kuman. Karena itulah dilakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Solo untuk pemerataan alat. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, ini merupakan satu kabar baik ya bagi siswa-siswi di Solo. Betul. Karena memang telah datang mesin penjernih air sehingga masyarakat atau khususnya siswa-siswi ini dapat minum air secara
dari air alami bisa berubah dengan mesin yang canggih dari Jepang tersebut sehingga dapat dikonsumsi begitu. Betul, memang kalau kita ketahui bahwasanya dari siswa-siswi ataupun guru-guru merasakan bahwasanya saat minum air tersebut memang rasanya terasa segar, terasa nikmat, dan kita berharap bahwasanya memang terobosan baru dari Jepang ini memang dihibahkan ke pemerintah Solo. Betul. Ini menjadi suatu hal yang baik di mana ternyata di era yang semakin modern ini Indonesia masih turut kebagian merasakan bagaimana ternyata ada alat penjernih air yang memang langsung bisa dirasakan oleh siswa-siswi ataupun guru yang ada di Solo. Iya, betul sekali Sally dan juga pemirsa, dan ini semoga saja tidak hanya di Solo ya, tetapi bisa tersebar di seluruh Indonesia, khususnya juga di Jakarta. Ya, pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia dengan Sekretaris Industri Pertahanan Turki kembali menegaskan komitmen strategis antar kedua negara. Kerjasama ini pemirsa diproyeksi memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional melalui transfer teknologi hingga produksi bersama. Pertemuan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dengan Sekretari of Defense Industri Turki, Profesor Dr. Haluk Görgün, di sela penyelenggaraan Istanbul Defense Industry Exhibition IDEF 2025 di Istanbul pada Sabtu 26 Juli 2025 menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan strategis. Pada kesempatan ini, Menhan Sabri juga bersama Profesor Dr. Haluk Görgün membahas terkait pengembangan industri pertahanan kedua negara. Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya kerjasama strategis dalam memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional, serta meningkatkan kapasitas teknologi militer melalui alih teknologi, riset bersama, dan juga kolaborasi produksi alutsista. Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional, sekaligus memperluas kerjasama teknologi militer. Kementerian Pertahanan terus memperkuat sinergi internasional guna mendukung modernisasi pertahanan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan groundbreaking 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di jajaran Polda Lampung. Kegiatan ini sekaligus menegaskan peran Polri dalam mengawal program makan bergizi gratis atau MBG di seluruh Indonesia. Groundbreaking 20 unit SPPG dilaksanakan di Lampung pada Senin pagi yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai komitmen Polri mendukung program prioritas nasional makan bergizi gratis atau MBG. Dalam sambutannya, Kapolri menyebut bahwa program MBG adalah inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto yang harus didukung penuh oleh jajaran Bayangkara hingga ke daerah. Untuk di Provinsi Lampung, 20 SPPG ditargetkan memberikan manfaat bagi lebih dari 52.000 penerima dan membuka kesempatan kerja bagi 940 orang tenaga lokal. Kapolri menyebut hingga saat ini terdapat 359 unit SPPG di seluruh Indonesia, meliputi yang sudah beroperasi, sedang dibangun hingga tahap persiapan groundbreaking. Keberadaan SPPG menjadi bukti sinergi aparat negara dalam membangun generasi emas Indonesia 2045. Dari Lampung, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk mengantisipasi keresahan warga Kota Bogor, Jawa Barat akan beras oplosan di pasaran, Senin siang Wali Kota Bogor Dedi Arahim beserta tim inspeksi mendadak di Gudang Bulog Dramega, Bogor. Wali Kota Bogor mengaku kondisi pasokan dan juga kualitas beras miskin maupun SPHP masih aman dan juga memiliki kualitas bagus untuk dikonsumsi oleh warga. Munculnya beras oplosan di kalangan pedagang jenis premium berkualitas rendah dengan harga tinggi di pasaran beberapa pekan terakhir mengakibatkan keresahan di kalangan pengguna beras. Senin siang, Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Dedi Arahim beserta tim Muspida Kota Hujan gelar inspeksi mendadak atau sidak gudang beras Bulog Dramega, Bogor. Selain untuk memastikan kualitas beras di pasaran yang dipasok Bulog, Wali Kota Bogor pun mengaku pasokan beras untuk warga Kota Hujan aman hingga beberapa bulan ke depan.
Beras bantuan pangan hingga beras SPHP yang dipasok Bulog untuk warga miskin tersebut hingga kini dipastikan aman setelah sebelumnya wali kota pun mendatangi pasar tradisional akan beras eceran jenis premium maupun beras murah. Pemerintah Kota Bogor ingin memastikan kesediaan stok pangan, ya terutama untuk bantuan pangan masyarakat Bogor itu ada di kisaran 800 ton. Nah, sudah mulai disalurkan dan insya Allah selesai di pertengahan Agustus. Sekalian juga kita mengecek stok pangan ya untuk kota, khususnya Kota Bogor karena gudangnya kan ada di wilayah kabupaten namun meliputi juga wilayah Kota Bogor. Nah, dilihat dari kondisi gudang ini baru salah satu gudang saja. Ini kelihatannya sih aman sampai berapa bulan ke depan, Di pasar Pak Kepala kita melihat juga sebetulnya pasokan sih aman ya. Memang ada kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan oplosan itu. Yang ketiga ya daya beli masyarakat ya di Kota Bogor relatif masih aman. Mudah-mudahan juga ke depan ekonominya tumbuh sehingga tidak ada kekhawatiran masyarakat untuk menyiapkan atau membeli beras ya, baik secara harian maupun secara bulanan. Kami minta kepada Bulog stok pangan untuk masyarakat Kota Bogor aman. 800 ton pasokan beras pangan warga Kota Hujan yang dipasok Bulog untuk diberikan setiap warga miskin kali ini untuk saat ini dipastikan aman dan memiliki kualitas bagus untuk dikonsumsi warga. Dan untuk pasokan beras yang di gudang Bulog dinyatakan aman hingga beberapa pekan terakhir, begitu juga dengan beras SPHP yang ada di gudang Bulog. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, isu peredaran beras oplosan di pasaran belakangan ini kian meresahkan masyarakat. Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman mengungkapkan bahwa praktik curang ini tidak hanya menipu dari sisi kualitas, tetapi juga kuantitas dan label. Dan berikut informasinya untuk Anda. Peredaran beras oplosan di pasaran Indonesia belakangan ini kian meresahkan masyarakat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa praktik curang ini tidak hanya menipu dari sisi kualitas, tetapi juga kuantitas dan label. Berdasarkan investigasi Kementan dan Satgas Pangan, ditemukan 212 merek beras yang tidak memenuhi standar mutu. 26 diantaranya diduga merupakan hasil pengoplosan dari 4 perusahaan besar, termasuk Wilmar Group dan Japfa Group. Temuan ini sontak menimbulkan kekhawatiran publik, khususnya mereka yang terlanjur mengkonsumsi beras tersebut. Praktik curang dalam perdagangan beras kini terbongkar usai laporan dari Menteri Pertanian Andi Amran kepada pihak kepolisian saat tengah melakukan inspeksi mendadak atau sidak di beberapa pasar. Dugaan beras oplosan ini juga ditemukan tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Mengaku menjual beras premium, namun faktanya di lapangan ini menunjukkan sebaliknya. Kualitas yang tidak sesuai dengan standar, harga yang melebihi batas eceran tertinggi atau HET, dan juga berat dari kemasan ini tentunya juga terlihat tidak utuh. Saya Jihan Nabila akan membawa pemirsa Sinpo TV untuk mengulas sedikit mengenai beras oplosan dan seberapa besar dampak bagi para konsumen dan juga bagi para pedagang beras di pasar. Bareskrim Polri bersama Satgas Pangan mengungkap peredaran beras tidak sesuai standar di 10 provinsi di Indonesia. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 26 Juni 2025. Laporan itu disampaikan setelah Menteri Pertanian melakukan inspeksi langsung ke sejumlah pasar di berbagai daerah pada tanggal 6 hingga 23 Juni 2025. Menteri Pertanian menyoroti buruknya kualitas beras yang beredar di pasar, serta kenaikan harga yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Mengikuti laporan tersebut, Satgas Pangan turun tangan dan melakukan penyisiran di lapangan. Hasilnya, tim mengumpulkan 268 sampel dari 212 merek beras yang beredar di pasar. Pada tanggal 26 Juni 2025, Bapak Mentan menyampaikan hasil temuan di lapangan terhadap mutu dan harga beras yang anomali karena di masa panen raya beras surplus
kok terjadi kenaikan harga yang luar biasa. Ini yang disampaikan dan trennya tidak menurun tapi malah naik. Sehingga dilakukan pengecekan ke lapangan dan ternyata ditemukan di pasar yang dilakukan oleh beliau dari mulai tanggal 6 sampai 23 Juni 2025 pada 10 provinsi mendapatkan sampel beras 268 pada 212 merek beras dengan hasil yang pertama terhadap beras premium terdapat ketidaksesuaian mutu di bawah standar regulasi sebesar 85,56%, ketidaksesuaian HET sebesar 59,78%, ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 21,66%. Kemudian terhadap beras medium terdapat ketidaksesuaian mutu beras di bawah standar regulasi sebesar 88,24%, ketidaksesuaian HET atau harga di atas HET sebesar 95,12%, ketidaksesuaian berat beras kemasan berat real di bawah standar sebesar 90,63%. Adapun dari data yang didapatkan, tentunya sangat mengejutkan publik. Untuk kategori beras premium, sebanyak 85,56% sampel tidak memenuhi standar mutu nasional. Tak hanya itu, 59,78% dijual melebihi harga eceran tertinggi dan 21,66% memiliki berat kemasan yang kurang dari yang tertera. Situasi lebih buruk ditemukan pada beras medium. 88,24% sampel dinyatakan tidak sesuai standar mutu, 95,12% melebihi HET, dan 90,63% beratnya kurang dari yang seharusnya. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus sekaligus Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf menyampaikan bahwa hingga saat ini Bareskrim Polri telah mengantongi 9 merek beras yang diduga tidak sesuai standar, 5 diantaranya telah diuji dan dipastikan tidak memenuhi mutu sebagai beras premium. Melakukan pengecekan atas sampel tersebut ke laboratorium, yaitu Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian. Namun sampai dengan hari ini kita baru mendapatkan 9 merek dan 5 merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium yang tidak memenuhi standar mutu. Sehingga kita lanjutkan untuk membuat laporan polisi tersebut dan melakukan proses penegakan hukum lain terhadap produsen maupun hasil daripada temuan yang telah disampaikan oleh ahli dari laboratorium. Dari hasil penyidikan, penyidik Bareskrim Polri mendapatkan fakta bahwa pelaku usaha memproduksi beras premium dengan merek yang tidak sesuai dengan standar mutu yang tercantum di label kemasan. Produksi dilakukan menggunakan mesin dengan beragam teknologi, mulai dari peralatan modern hingga cara-cara tradisional secara manual. Penyidik juga telah melakukan serangkaian tindakan upaya paksa, termasuk pemeriksaan terhadap 14 orang saksi, ahli analisa beras dari Kementerian Pertanian, ahli perlindungan konsumen, serta penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Para pedagang pasar ikut menjadi korban dalam rantai panjang distribusi beras oplosan. Mereka membeli beras dari supplier yang dianggap resmi dan juga terpercaya. Tanpa disadari, beras yang masuk ke lapak-lapak ini sudah tercampur dengan kualitas rendah dan dikemas dengan label premium. Sejumlah pedagang pun mengaku dirugikan secara moral dan ekonomi, namun tak punya pilihan selain menerima pasokan yang sudah datang. Kalau untuk orang ini ya dampaknya pasti merugikan lah. Orang mereka berasnya beli beras mungkin yang kualitas bagus, cuman sama mereka dioplos sama beras yang jelek. Kalau bisa sih dihukum seberat-beratnya, karena itu sangat-sangat merugikan. Nggak cuman merugikan buat kayak konsumen kayak ini. Efek dari itu kan beras nggak kira-kira sekarang. Dari dulu yang saya beli cuman harga 500 mungkin per 50 kilo, harga 1 jutaan kan per kuintalnya. Sekarang udah nyampe berapa itu? 14 sampai 15 per kuintalnya. Ya kalau saya harap ke pemerintah
untuk nindak tegas sih, jangan pandang bulu ya udah gitu loh. Hukum ya sesuai sama undang-undang yang berlaku lah. Bagi masyarakat, isu beras oplosan ini bukan sekedar masalah kualitas produk. Ini adalah soal kejujuran dan keamanan pangan yang dikonsumsi setiap hari. Banyak warga mengaku merasa tertipu karena sudah mengeluarkan uang lebih untuk membeli beras yang dianggap premium, namun yang didapat tak sesuai harapan. Beras oplosan adalah campuran beras dari beberapa jenis atau kualitas berbeda yang kemudian dijual dengan label beras premium atau medium, namun tidak sesuai dengan isi sebenarnya. Bagi masyarakat tentunya merasa kecewa, bukan saja merasa dirugikan secara ekonomi, tapi juga tak lagi percaya dengan label yang tertera di kemasan. Agak kecewa gitu, kenapa harus dioplos gitu ya. Misalnya mau mengadakan ya kalau beras bagus ya bagus, kalau yang jelek ya ditulis jelek gitu lah. Nggak usah dioplos. Ketidaksesuaian mutu beras yang ditemukan di pasar, baik dari segi kualitas yang tidak memenuhi standar, harga yang melebihi harga eceran tertinggi atau HET, hingga berat kemasan yang seringkali kurang dari yang dicantumkan, tak hanya merugikan secara moral, tetapi juga menimbulkan kerugian finansial yang besar. Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf menyebutkan, potensi kerugian konsumen akibat praktik ini diperkirakan mencapai lebih dari 99 triliun rupiah setiap tahun. Suatu angka yang menggambarkan betapa besarnya dampak peredaran beras tidak sesuai standar bagi masyarakat Indonesia. Hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlanjut dan oknum-oknum di balik peredaran beras oplosan juga masih ditelusuri oleh pihak kepolisian. Namun bagi masyarakat, tindakan preventif lebih diperlukan daripada sekedar penindakan. Masyarakat juga berharap pemerintah bertindak lebih tegas agar kasus beras oplosan ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Saya Jihan Nabila dan juga juru kamera Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dunia perekonomian nasional kehilangan sosok ekonomi senior Kwik Kian Chi yang telah meninggal dunia pada Senin malam di RS Medistra. Pada persemayamannya di Rumah Duka Sentosa, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, beberapa politisi pun hadir melayat untuk mengucapkan berbela-sungkawa kepada keluarga almarhum. Ekonom senior Kwik Kian Chi telah menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin malam di Rumah Sakit Medistra Kuningan, Jakarta Selatan setelah menghabiskan hari-harinya untuk dirawat karena masalah pencernaan. Kemudian Selasa siang jenazah Kwik Kian Chi disemayamkan di Rumah Duka Sentosa, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Pusat hingga Kamis 31 Juli untuk nantinya akan dikremasi. Kwik Kian Chi yang lahir di Pati, Jawa Tengah pada 11 Januari 1935 meninggal pada usia 90 tahun. Kwik Kian Chi dikenal sebagai seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia keturunan Tionghoa. Jejak karir di pemerintahan pun mentereng seperti pernah menjadi Menko Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri pada tahun 1999 hingga 2000 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2001 hingga 2004. Selain pernah mengemban tugas dalam pemerintahan, Kwik Kian Chi juga dikenal aktif sebagai fungsionaris PDI Perjuangan. Maka itu beberapa tokoh PDI Perjuangan pun seperti Yasona Lauli, Ahmad Basara, dan Roni Talapesi serta Basuki Cahayapurnama turut melayat Kwik Kian Chi di Rumah Duka Sentosa ini. Kita mengenal Pak Kwik adalah seorang nasionalis sejati, seorang ekonom yang handal dan pro rakyat. Ya, sangat berpihak kepada kebijakan ekonomi pro rakyat, sangat tidak mengakomodir ekonomi yang sangat kapitalis, yang pro terhadap pasar bebas. Beliau betul-betul ingin suatu ekonomi yang lebih baik bagi kepentingan rakyat banyak. Dan pada saat beliau menjadi Menteri Menko, ya, beliau betul-betul mencoba menerapkan itu. Itu sebabnya saya kira juga beliau memilih PDI Perjuangan yang segaris dengan ideologi yang beliau miliki. Tapi Pak Kwik orangnya enggak, ya udah lepas. Nah, saya kira ini contoh kita kehilangan sosok yang berani seperti ini gitu loh. Ya udah, saya pengusaha, kalau saya masuk ya ada hubungan saya singkirin dan saya akan ngomong kebenaran. Partai sendiri pun kalau salah gua tegur. Dia tegur gitu loh.
Nah, ini contoh yang makanya Ibu Mega juga tahu saya kesini juga minta kirim salam ya untuk keluarganya, saya sampaikan ke anaknya. Ibu Mega juga sangat respect, kata dia berani tegur Ibu Mega loh. Nggak ada orang yang berpartai sama ketua umum kok berani tegur gitu ya. Nah saya kira kita kehilangan, buat saya beliau sih mungkin nggak kenal saya pribadi ya, tapi saya masuk politik tertarik salah satu karena iklan koran satu halaman besar Kompas oleh Pak Kwik. Waktu itu PDI Perjuangan baru kebentuk. Para politisi PDI Perjuangan tersebut mewakili Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan partai untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa dan turut berduka cita secara langsung kepada keluarga almarhum Kwik Kianji. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden RI Prabowo Subianto mengenang sosok Kwik Kianji sebagai tokoh yang berkontribusi besar bagi bangsa Indonesia. Ia menyebut Indonesia kehilangan putra terbaik bangsa dengan wafatnya Kwik Kianji. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia kehilangan sosok ekonom senior dan tokoh nasional Kwik Kianji. Gagasan dan jasa yang diberikan oleh Kwik disebut cukup berarti bagi Indonesia. Menurut Prabowo, pemikiran Kwik untuk mempertahankan ekonomi Pancasila patut diapresiasi. Kwik juga disebut sebagai sosok yang mementingkan kebijakan ekonomi untuk rakyat, sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi pasal 33, beliau seorang tokoh yang luar biasa. Saya merasa dekat sama beliau. Beliau banyak kasih nasihat ke saya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun mengirim WA ya, memberi saran-saran. Beliau masih terus memberi WA. Saya kira itu yang bisa sampaikan ya, kita Indonesia kehilangan putra terbaik. Adapun Kwik Kianji berpulang pada Senin malam di usia ke-90. Jenazah Kwik disemayamkan di Rumah Duka Sentosa sejak Selasa 29 Juli kemarin. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melayat secara langsung ke persemayaman almarhum Kwik Kianji di Rumah Duka Sentosa, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Dalam kehadirannya ini, Wapres turut menyalami anggota keluarga almarhum Kwik Kianji, sekaligus juga berbincang sedikit dengan para anggota keluarga. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melayat ekonom senior almarhum Kwik Kianji yang disemayamkan di Rumah Duka Sentosa, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Gibran hadir ke rumah duka setelah mendapat kabar meninggalnya Kwik Kianji. Dalam kehadirannya ini, Wapres turut menyalami anggota keluarga almarhum Kwik Kianji, sekaligus juga berbincang sedikit dengan para anggota keluarga. Kwik Kianji meninggal dalam usia 90 tahun di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan pada Senin malam karena masalah pencernaan. Kemudian almarhum Kwik Kianji akan dikremasi pada Kamis 31 Juli mendatang. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Tentunya kami dari tim Sinpo TV mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya sosok ataupun tokoh dari Kwik Kianji yang memang meninggal dunia pada usia ke-90 tahun. Kita ketahui ternyata dari Kwik Kianji ini sudah dirawat di rumah sakit selama 2 bulan. Kita berharap bahwasanya keluarga yang ditinggalkan bisa berlapang dada, bisa tabah dan juga kuat. Terlebih memang kita ketahui sosok Kwik Kianji dikenal sebagai sosok yang berpengaruh besar bagi ekonomi Indonesia pada era Soeharto karena memang ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Betul sekali Sally dan juga pemirsa. Kita lihat juga bersama bahwasanya banyak sekali tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh politik yang hadir pada persemayaman beliau. Di mana kita ketahui bersama juga bahwa almarhum Kwik Kianji ini merupakan selain aktif di bidang perekonomian, ia juga ternyata aktif di visioner dari Partai PDI Perjuangan, sehingga banyak sekali tokoh-tokoh dari Partai PDI Perjuangan juga datang untuk melayat begitu. Dan pemirsa, informasi lainnya juga akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Menyapa Indonesia Pagi, Sinpo TV.
Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana penembakan massal terjadi di Pasar Ortorkor Chatuchak, Bangkok pada Senin 28 Juli 2025 yang menyebabkan 6 orang tewas dan 2 luka-luka. Polisi Thailand menyatakan insiden ini dipicu dendam pribadi antara pelaku dan petugas keamanan di pasar terkait insiden mobil milik pelaku yang sengaja digores di area pasar. Insiden penembakan massal menggegerkan pasar Ortorkor di Chatuchak, Bangkok, Thailand pada Senin 28 Juli 2025. 6 orang dilaporkan tewas termasuk 4 petugas keamanan dan seorang pedagang wanita. Pelaku diidentifikasi sebagai Noi Praidine, pria berusia 61 tahun yang merupakan anggota klub menembak dan memiliki izin resmi atas senjata api yang digunakan, yaitu jenis CS Shadow kaliber 9 mm. Pihak kepolisian Thailand mengatakan motif penembakan adalah dendam lama terkait insiden mobil milik pelaku yang sengaja digores di area pasar. Pelaku meyakini kejadian itu dilakukan oleh salah satu petugas keamanan pasar. Sebelum aksi penembakan terjadi, Noi dilaporkan memaksa seorang sopir taksi mengantarnya ke pasar dengan menodongkan senjata api kepada sang sopir. Setibanya di lokasi, ia langsung menembak 3 petugas keamanan secara beruntun dan mencari satu petugas lainnya bernama Nun yang juga berakhir tewas tertembak. Rekaman CCTV menunjukkan pelaku juga mengejar seorang pedagang wanita yang bersembunyi dan menembaknya dari jarak dekat sebanyak 2 kali. Aksi penembakan massal itu berakhir saat Noi menembakkan dirinya sendiri di depan kios milik istrinya. Sementara sang istri mengatakan tidak melihat tanda-tanda mencurigakan dari pelaku. Meski tak memiliki catatan kriminal, pelaku diketahui memiliki sifat temperamental dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Polisi Thailand masih mendalami latar belakang dan mengumpulkan bukti untuk membongkar dugaan motif lain. Dari Jakarta, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyambut baik kabar gencatan senjata antara Thailand dengan Kamboja. Kemlu menegaskan Indonesia intens melakukan komunikasi sejak awal terjadinya eskalasi antara Thailand dengan Kamboja. Setelah sempat terlibat saling serang selama beberapa hari terakhir, Thailand dan Kamboja akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Dengan bantuan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai mediator, gencatan senjata mulai diberlakukan Senin malam. Menanggapi hal itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyambut baik kabar gencatan senjata antara Thailand dengan Kamboja. Kemlu menegaskan, Indonesia intens melakukan komunikasi sejak awal terjadinya eskalasi antar kedua negara Asia Tenggara ini. Komunikasi yang langsung dipimpin Menteri Luar Negeri Sugiono dilakukan sebagai bentuk dorongan diskusi antar negara di ASEAN jika tak terjadi kesepakatan. Pemerintah Indonesia meyakini seluruh masalah bisa diselesaikan dengan dialog antar semua pihak dan tak dilakukan dengan cara kekerasan. To be honest, saya masih harus cek lagi detail dari kesepakatan semua pihak yang saat ini terkait dengan kondisi dinamika yang terjadi di lapangan di antara kedua negara, antara Thailand dan Kamboja. Namun yang pasti kalau memang berita ini adalah sangat recent adanya rencana gencatan senjata yang akan segera berlaku sesegera mungkin. Ini tentunya hal yang harus kita sambut baik. Karena bagaimanapun juga bagi Indonesia sejak awal terjadinya eskalasi di lapangan beberapa hari yang lalu secara intensif sebetulnya Bapak Menteri Luar Negeri sudah melakukan banyak komunikasi dengan berbagai pihak, terutama dengan Menteri Luar Negeri Malaysia selaku ketua ASEAN tahun ini. Hal ini didasari berbagai macam latar belakang. Yang pasti yang pertama kita meyakini bahwa selalu ada ruang bagi seluruh negara di ASEAN apabila ada ketidaksepakatan, apabila ada perseteruan, ada perbedaan pandangan itu dapat dipecahkan dengan cara-cara yang cara-cara damai dengan berpegang pada dokumen-dokumen yang menjadi pegangan bersama seluruh negara ASEAN, khususnya piagam ASEAN dan juga Treaty of Amity and Cooperation. Seperti diketahui, pertempuran antara tentara Thailand dengan tentara Kamboja terjadi di daerah perbatasan selama beberapa hari terakhir. Menurut otoritas Thailand, 12 orang dikabarkan tewas akibat pertempuran itu. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP, Mardani Alisera, mengaku prihatin atas konflik yang terjadi antara negara Thailand dan juga Kamboja.
Mardani menyebut selain Malaysia dan Amerika Serikat, negara Indonesia juga mempunyai peran penting dalam turut serta menyelesaikan antar konflik dua negara ASEAN. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Mardani Alisera mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai peran strategis dalam ikut serta menyerukan gencatan senjata. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang paling dihargai oleh negara-negara yang berada di dalam ASEAN. Mardani menyebut Indonesia juga akan mengangkat masalah konflik di ASEAN agar tidak terulang kembali. Dalam forum Association of Southeast Asian Nation Interparliamentary Assembly atau AIPA yang akan diselenggarakan pada bulan September mendatang. Dirinya juga berharap konflik kedua negara dapat segera membaik tanpa menguntungkan salah satu negara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu kita bersedih dengan kejadian Thailand dan Kamboja. Tapi kita juga bersyukur negara ASEAN menunjukkan persatuannya, dipimpin Malaysia sebagai keketuaan ASEAN sekarang. Indonesia full mendukung penyelesaian dengan diplomasi dan perdamaian. Gencatan senjata tanpa syarat alhamdulillah sudah diberlakukan. Tugas besar kita sekarang Indonesia harus membantu mengusulkan mekanisme yang menjamin gencatan senjata ini permanen dan penyelesaian masalah yang menjadi akar bisa sama-sama duduk di meja. Dan Indonesia punya kekuatan yang luar biasa karena di antara negara yang sangat dihargai oleh sesama negara ASEAN. Ini tentu menjadi presiden yang perlu kita perhatikan. Apakah bentuknya forum, apakah informal meeting, apakah bentuknya adalah task force, akan sangat baik kita bicarakan pada AIPA General Assembly di bulan September nanti di Kuala Lumpur. Dan Indonesia akan mengangkat masalah ini dan insya Allah akan mengusulkan salah satu mekanisme terbaik agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ini menjadi masukan besar agar ASEAN dapat kian dewasa dan kami memiliki mekanisme penyelesaian masalah di antara negara ASEAN dengan pendekatan yang lebih win-win solution dengan sangat menghargai diplomasi dan perdamaian, dan ini tentu bisa jadi catatan yang agak kelam buat kita. Karena itu pastikan tidak terjadi kembali konflik mengakibatkan korban di antara sesama negara anggota ASEAN. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Konflik yang terjadi antara Thailand dan juga Kamboja ini cukup memakan perhatian publik, Luis dan pemirsa, di mana memang kita ketahui kedua negara tersebut adalah negara ASEAN yang memang ternyata negara-negara ASEAN dikenal sebagai negara yang damai. Namun sangat disayangkan ternyata ada eskalasi ataupun konflik yang terjadi antar kedua negara. Kita ketahui dari Ketua BKSAP, Mardani Alisera mengatakan bahwasanya Indonesia memiliki peran penting untuk melakukan perdamaian antara kedua negara. Memang kita ketahui adanya gencatan senjata sudah disemangatkan atau sudah didukung oleh Amerika Serikat. Kita berharap bahwasanya nantinya kedua negara ini bisa damai, biar tidak ada terjadi lagi konflik-konflik antar negara. Betul sekali, Sally dan juga pemirsa, bahwa kita ketahui bersama bahwa dari negara-negara ASEAN sendiri ini kita ketahui bahwasanya saling antar negara ini saling bersahabat begitu, ya, karena dari wilayahnya tersendiri aja saling berdekatan begitu, sehingga salah satunya tadi seperti disebutkan bahwasanya Indonesia sangat amat mendukung untuk perdamaian antar negara ASEAN. Betul. Yang menjadi catatan Luis dan pemirsa, di mana memang dari Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwasanya untuk WNI yang ada di perbatasan antara Thailand dan Kamboja ini dipastikan aman karena memang nantinya pemerintah akan mengedepankan bagaimana keamanan dan juga kenyamanan yang ada di sana pastinya. Betul sekali. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami lanjutkan dari informasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang memperingatkan 10 hari pertama pada Agustus menjadi periode paling rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Mengingat dalam rentang waktu itu pemirsa, curah hujan yang rendah, minimnya pembentukan awan, serta tingkat kekeringan lahan yang tinggi membuat potensi karhutla meningkat tajam di hampir seluruh provinsi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan potensi terjadinya kebakaran hutan di 10 hari pertama Agustus 2025 yang merupakan puncak kemarau. Peringatan itu disampaikan dalam rapat monitoring karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
Letjen TNI Suharyanto, dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati. Raja Juli menyatakan curah hujan yang kecil hingga tingkat kekeringan lahan menimbulkan potensi kebakaran hutan yang tinggi. Ia mengimbau seluruh pihak bekerja sama dan meningkatkan kewaspadaan, terutama pada periode kritis tersebut. Hari ini saya Menteri, saya tidak segan dan bahkan saya merasa punya kewajiban untuk justru datang ke kantor ini karena memang ini adalah salah satu tulang punggung menyelesaikan masalah. Pak Kepala bilang rapatnya di kementerian saja, saya bilang enggak, saya ingin datang ke sini sekaligus cara saya menghormati institusi ini dan juga para pasukan di lapangan yang bekerja luar biasa. Kebakaran hutan per hari ini terkendali, tapi tadi diingatkan oleh Bapak Kepala BNPB dan juga Ibu Kepala BMKG, 10 hari pertama Agustus hampir di semua provinsi adalah warning. Karena tadi kombinasinya curah hujan kecil, rendah, pembentukan awan rendah, sulit karena awannya tidak ada, ya, dan tingkat kekeringan lahannya, tingkat potensi kebakaran hutannya tinggi. Saatnya semua pihak berjuang keras. Semua pihak harus berkontribusi untuk meminimalisir bahkan mentiadakan karhutla di Indonesia. Menhub pun menekankan pentingnya kontribusi semua pihak untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan selama 2 bulan ke depan, terutama saat kondisi alam sedang tidak bersahabat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana gempa besar magnitudo 8,7 mengguncang lepas pantai timur jauh Rusia dan memicu gelombang tsunami di sejumlah wilayah pesisir termasuk semenanjung Kamchatka dengan ketinggian gelombang 4 meter. Gelombang tsunami juga menerjang pesisir Jepang akibat gempa yang berpusat 160 mil dari Hokkaido dengan gelombang pertama mencapai 30 cm di pelabuhan Hanazuki, Hokkaido. Tsunami setinggi 3 hingga 4 meter mulai menerjang pesisir Pasifik Rusia di beberapa bagian semenanjung Kamchatka dan wilayah Kepulauan Kurils akibat gempa magnitudo 8,7 di lepas pantai timur jauh Rusia pada Selasa malam waktu setempat. Menteri Situasi Darurat Kamchatka, Sergei Lebedev, meminta warga menjauhi daerah pesisir dan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, mengingat resiko gelombang lanjutan masih cukup besar. Sejumlah kota di Kepulauan Kurils, termasuk Severokurils di wilayah Sakhalin, juga telah menjalani proses evakuasi, serta otoritas setempat mengkonfirmasi seluruh layanan darurat beroperasi dalam mode siaga tinggi. Di Jepang, gelombang tsunami pertama terdeteksi di pelabuhan Hanazaki, prefektur Hokkaido, dengan tinggi sekitar 30 cm. Meski gempa berpusat di Rusia, Jepang mengeluarkan peringatan tsunami, meliputi wilayah dari Hokkaido hingga Wakayama di selatan. Kepala Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi menyatakan warga diminta mengungsi ke dataran tinggi, karena gelombang kedua atau ketiga bisa jauh lebih tinggi dari yang pertama. Di Amerika Serikat, otoritas geologi juga mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah Alaska. Dari Jakarta, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tsunami yang dipicu oleh gempa besar di lepas pantai Kamchatka, Rusia berpotensi menghantam beberapa wilayah Indonesia bagian timur. Dari BNPB meminta masyarakat dan juga pemerintah daerah di kawasan terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengosongkan pantai hingga 2 jam setelah waktu perkiraan tiba gelombang. Gempa bumi berkekuatan 8,7 skala Richter mengguncang wilayah lepas pantai Kamchatka, Rusia pada Rabu pagi waktu setempat. Gempa besar tersebut memicu gelombang tsunami yang berpotensi menjalar ke wilayah Asia Pasifik termasuk Indonesia. Menurut hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur berpotensi terdampak tsunami. BNPB mengingatkan bahwa meskipun ketinggian tsunami hanya diperkirakan 50 cm, resiko kematian tetap ada. Bahkan, dalam peristiwa tsunami Tohoku Jepang tahun 2011, 1 orang meninggal dunia di Teluk Yoteva, Papua, akibat gelombang yang awalnya diprediksi hanya setengah meter, namun meningkat menjadi hampir 4 meter setelah memasuki kawasan teluk. BNPB pun menghimbau masyarakat agar menjauhi garis pantai 1 jam sebelum hingga 2 jam setelah gelombang diperkirakan tiba.
Potensi gelombang susulan yang lebih besar juga masih mungkin terjadi. Pemerintah daerah di wilayah terdampak telah melakukan langkah antisipatif. Sejumlah surat peringatan telah dikeluarkan dan koordinasi antara BNPB, BMKG, Basarnas, TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus berlangsung. Masyarakat juga diminta untuk tidak terpancing informasi hoaks dan hanya mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BNPB, BMKG, Basarnas, dan BPBD setempat. BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk beberapa daerah, terutama 5 provinsi, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Perangkat daerah, Prokopimda, BPBD, pimpinan daerah, TNI Polri, untuk bisa mengkondisikan masyarakat di sekitar kawasan pantai agar pada waktu 1 jam sebelum hingga 2 jam sesudah dari estimasi waktu kedatangan tsunami yang disampaikan oleh BMKG, itu kita harapkan kawasan-kawasan pantai khususnya daerah yang menghadap ke utara itu bisa kita kosongkan sementara. BNPB akan menggelar rapat evaluasi untuk memantau perkembangan dan menentukan langkah lanjutan dari penanganan darurat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jayapura menghimbau agar masyarakat di Kota Jayapura untuk sementara tidak beraktivitas di perairan maupun sekitar pantai Jayapura. Hal itu guna mengantisipasi kenaikan air laut pasca gempa Rusia yang berpotensi terjadi tsunami di wilayah Papua. Pasca gempa bumi tektonik berkekuatan 8,7 magnitudo yang mengguncang dekat pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu pagi, nampaknya berdampak juga hingga ke Indonesia, khususnya wilayah Indonesia Timur. Pihak BMKG sendiri telah mengeluarkan dampak tsunami di 10 daerah di Indonesia, yaitu Kepulauan Talaut, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong Jayapura, Sarmi, dan Gorontalo. 9 daerah tersebut masih dalam status waspada, sedangkan untuk Kota Jayapura masuk dalam status siaga. Menurut Prakirawan BMKG Jayapura Danang mengatakan akibat gempa di Rusia, Kota Jayapura termasuk yang akan mengalami dampak tsunami. Untuk itu dihimbau kepada warga agar tidak beraktivitas di sekitar laut dan pantai. Kekuatan 8,7 di wilayah Kamchatka Rusia pada pukul 8:24 waktu Indonesia Timur. Gempa ini berdampak di wilayah Indonesia, terutama di wilayah Papua. Dampak yang ditimbulkan adalah beberapa wilayah di sekitar perairan utara Papua berpotensi untuk terjadi tsunami akibat gempa ini. Daerah-daerah yang mempunyai potensi untuk terjadi tsunami akibat gempa Rusia ini diantaranya adalah Manokwari, Raja Ampat, Sorong, Biak, Supiori, Sarmi, serta Kota Jayapura. Gelombang tsunami mencapai di daerah-daerah tersebut kurang lebih pada pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Kepada masyarakat yang berada di pesisir pantai untuk sementara menghentikan aktivitasnya dulu serta menjauhi pantai serta tetap mengikuti arahan dari pemerintah setempat. Sementara warga yang tinggal di pesisir Kota Jayapura mengaku saat ini masih terus memantau perkembangan informasi dari BMKG dan terus waspada adanya gelombang tsunami. Ini yang memang kita dengar, tapi kan dampaknya kayaknya mungkin agak jauh dari Rusia di sini, dan di sini ya banyak pulau ya, kecuali mungkin daerah sana yang arus langsung kan, ini kan masih pulau depan sini. Yang antisipasinya ya kalau ya pasti akan menghindar kan. Artinya tidak akan mungkin menetap di sini. Cuma artinya dari pemerintah daerah sendiri belum ada instruksi untuk warga di pesisir, belum ada ya? Belum ada. Masih tahu dari berita-berita saja ya? Di media sosial ya. Kalau Om nelayan kah? Nelayan. Berarti memang hari ini tidak melaut atau belum? Belum, ini lihat kondisi sebentar Pak. Masih lihat kondisi cuaca. Lihat kondisi. BMKG menyebut ketinggian gelombang dampak tsunami sekitar 0,5 meter. Warga diimbau untuk tetap tenang, namun waspada dan terus memantau informasi resmi dari BMKG dan pemerintah setempat. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, kontributor Sinpo TV melaporkan. Terkait dengan dampak gempa bumi yang terjadi di Rusia yaitu 8,7 magnitudo, memang banyak sekali terkena dampaknya.
terutama di Jepang yang akhirnya mengalami tsunami, dan ternyata di Indonesia teridentifikasi ini akan mengalami tsunami di wilayah Jayapura, Papua. Kita berharap bahwasanya seperti yang dikatakan oleh BMKG Jayapura, bahwasanya masyarakat diminta untuk menghindari kawasan pesisir agar nantinya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena memang kita ketahui gempa yang di Rusia ini memang cukup besar. Betul sekali. Dan pemirsa juga tadi kemarin tepatnya di mana pihak dari BMKG dan juga BNPB ini telah merilis bahwasanya di mana gempa bumi yang terjadi di Rusia ini menjadi banyak efek dampaknya, yaitu salah satunya yang terjadi tsunami di Jepang dan berpotensi juga akan terjadi di tsunami di wilayah selain dari Jayapura, Papua, juga di wilayah timur Indonesia. Beberapa wilayah juga sudah disebutkan. Namun kita berharap juga agar tidak terjadi ya seperti itu. Sekali. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Menyapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah untuk melihat langsung geliat usaha mikro kecil dan juga menengah yang mampu menembus pasar ekspor. Salah satunya adalah CV Sundoro Indonesia, produsen bakmi Jogja yang sukses mengekspor produknya ke Australia sekaligus memperkuat distribusi di dalam negeri. Mie godok Jogja Sundoro. Ya, kita coba dulu ya. Dalam kunjungan ke Semarang, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyempatkan diri melihat langsung proses produksi CV Sundoro Indonesia, UMKM lokal yang sukses memasarkan bakmi Jogja ke pasar global. Dengan konsep bisnis berkelanjutan, Sundoro menggunakan 100% bahan baku lokal, memberdayakan masyarakat sekitar, dan menerapkan prinsip zero waste dalam seluruh rantai produksinya. Produk bakmi Sundoro kini telah tersedia di berbagai gerai retail nasional, sembari terus memperluas penetrasi pasar luar negeri. Pasar Australia menjadi salah satu tujuan utama berkat standarisasi mutu dan kemasan yang kompetitif. Ini mie godok Jogja, mie Sundoro ya. Lokasinya di Semarang, UMKM. Nah ini coba kita usahakan untuk bisa masuk ke retail modern ya di Indonesia. Setelah itu mudah-mudahan bisa ekspor. Rasanya enak banget. Kekuatan lain CV Sundoro adalah komitmen sosialnya melibatkan masyarakat sekitar dalam proses produksi, dari petani bahan baku hingga tenaga kerja pengemasan. Dengan inovasi, keberlanjutan dan semangat kolaborasi lokal, CV Sundoro Indonesia menjadi inspirasi bagi UMKM lain untuk bisa ekspor. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko mendorong Badan Gizi Nasional untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Dan Dasko menyebut tenaga supervisi di lapangan ini untuk mengecek kualitas makanan dengan teliti. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional sudah mempunyai sistem baru dalam supervisi yang dimilikinya. Dasko menyebut tim supervisi ini berfungsi untuk mengecek kualitas makanan dengan secara teliti. Supervisi oleh Badan Gizi Nasional diperlukan guna mencegah kesalahan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis di berbagai daerah. Oleh karena itu, dirinya berharap dengan adanya ritme supervisi yang baru, kejadian keracunan agar tidak terulang kembali. Ya, kami minta kepada, kan kita lihat bahwa kita tahu bahwa BGN itu juga mempunyai sistem baru dalam hal supervisi. Mereka ada rekrut tenaga-tenaga untuk supervisi lapangan, baik untuk mengecek kualitas makanan, distribusi, maupun dari sisi pembayaran dari MBG ke dapur. Nah, sehingga kita harapkan bahwa kejadian-kejadian yang seperti itu tidak terulang. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan upacara HUT ke-80 RI akan mengundang para pejabat, termasuk mantan presiden dan juga wakil presiden. Mensesnek mengaku sudah memberikan undangan secara informal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan belum ada konfirmasi secara resmi karena undangan masih berproses. Namun, secara informal, menurut Prasetyo, para mantan presiden dan wakil presiden berkenan hadir.
Seperti perayaan sebelum-sebelumnya, HUT RI ini juga akan mengikutsertakan masyarakat. Namun, mekanismenya sejauh ini masih dalam pembahasan. Tentu, ya, kalau undangan presiden-presiden yang sudah purna, wakil presiden yang sudah purna beserta dengan keluarga seperti biasa, pasti insya Allah akan diundang. Konfirmasi lengkap belum karena semuanya sedang berproses. Kalau komunikasi secara informal, saya sendiri sebagai Menteri Sekretaris Negara beberapa waktu yang lalu silaturahmi dengan presiden-presiden yang sudah purna, wakil presiden yang sudah purna, dan juga secara lisan kami sudah menyampaikan undangan, dan secara lisan juga beliau-beliau insya Allah jika tidak ada halangan akan berkenan hadir. Adapun mekanisme dan pelaksanaan perayaan HUT ke-80 saat ini masih berproses. Prasetyo akan mengungkap secara resmi ke publik jika sudah selesai. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR menyambut baik tindakan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan memfasilitasi pertemuan pimpinan Thailand dan Kamboja untuk membahas perundingan gencatan senjata. Menurutnya pemirsa, persaudaraan negara-negara ASEAN sangatlah kuat sehingga diharapkan tidak ada terjadi lagi konflik antar negara. Konflik bersenjata di perbatasan antara Thailand dan Kamboja kini telah memburuk hingga menewaskan beberapa orang. Konflik tersebut membuat beberapa negara ikut serta dalam menyerukan perdamaian, salah satunya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak hanya itu saja, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga memfasilitasi pertemuan kedua negara untuk membahas perundingan gencatan senjata. Hal ini disambut baik langsung oleh pimpinan DPR RI Dasko. Parlemen Indonesia menyerukan agar negara kawasan ASEAN tidak lagi terjadi konflik. Dasko menilai persaudaraan negara-negara ASEAN sangat kuat dan memiliki hubungan baik antar negara. Ya, kita harapkan di kawasan ASEAN ini kan tidak terjadi sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Karena persaudaraan ASEAN ini kan sesungguhnya kuat. Nah, sehingga inisiasi dari Perdana Menteri Malaysia untuk mempertemukan Thailand dan Kamboja itu patut kita apresiasi. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, informasi tadi ini merupakan berita yang amat disayangkan sekali, tidak patut untuk dicontoh, di mana berawal dari emosi, tidak bisa membendung rasa kekesalannya hingga berujung pada tindakan kriminalitas ini sangat amat tidak patut untuk dicontoh. Betul, memang kalau kita ketahui ternyata akibat perkelahian ini pemirsa ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia karena memang kita ketahui ternyata pelaku ini melempari korban dengan termos. Kita berharap bahwasanya memang kasus seperti ini tidak terjadi. Terlebih memang pihak kepolisian telah menangkap pelaku. Kita berharap bahwasanya pelaku bisa dijerat dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasinya. Selama ini keberadaan Taman Kanak-Kanak Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran Talimul Quran Lil Aulad atau TKA, TPA dan juga TQA di Kabupaten Sleman, Yogyakarta mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter anak yang cerdas dan juga berakhlak mulia. Namun sayangnya selama ini pula lembaga TKA dan TPA ini di Sleman terus menghadapi tantangan terbatasnya jumlah guru pendamping atau ustadz dan ustazah. Masih minimnya guru pendamping TKA, TPA, dan TQA di Kabupaten Sleman, Yogyakarta terungkap dalam acara wisuda kenaikan tingkat santri TKA, TPA, TKA Kabupaten Sleman tahun 2025 yang digelar pada Minggu 27 Juli lalu. Dalam acara yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman ini, Badan Koordinasi Badko TKA, TPA Kabupaten Sleman mengungkapkan sebanyak 991 unit TKA, TPA, dan TQA di Sleman kekurangan guru pendamping. Menurut Badko TKA TPA Kabupaten Sleman, jumlah guru atau ustadz dan ustazah di masing-masing unit TKA TPA TQA Sleman hanya 2 hingga 3 orang saja. Jumlah tersebut dirasa sangat kurang mengingat jumlah santri desa setiap unit TKA TPA dan TQA mencapai belasan hingga puluhan anak. Ini menjadi kendala yang besar bagi kami untuk regenerasi guru-guru pendamping ya. Karena percepatan dinamika perpindahan guru ini cepat sekali, tidak segera diikuti oleh yang junior-junior gitu. Sehingga ini menjadi tantangan berat bagi kami, tidak mudah untuk mengatasinya. Namun demikian, keterbatasan jumlah guru pendamping tak menjadi alasan terhentinya proses pendidikan agama di usia dini.
Jumlah peserta wisuda kenaikan tingkat santri TKA, TPA, dan TKA di Sleman tahun 2025 yang mencapai 731 anak. Setidaknya membuktikan pendidikan informal keagamaan ini terus berjalan. Bupati Sleman Harda Kiswaya yang hadir dalam acara wisuda kenaikan tingkat santri TKA, TPA, TKA mengapresiasi peranan guru pendamping dalam membentuk karakter anak yang cerdas dengan landasan agama yang kuat. Dari Kabupaten Sleman, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, puluhan warga mendatangi Polresta Solo untuk mengadukan dugaan penipuan dengan kedok program makan bergizi gratis. Tentunya pemirsa, mereka mengadu karena mengalami kerugian setelah dijanjikan akan dijadikan mitra penyedia makan bergizi gratis oleh Yayasan Barisan Nasional. Puluhan warga sebagai calon mitra program makan bergizi gratis mendatangi Polresta Solo. Mereka datang untuk koordinasi atau konsultasi dengan penyidik perihal dugaan penipuan yang mereka alami, yakni dijanjikan pekerjaan sebagai mitra penyediaan makan bergizi gratis di bawah koordinasi dengan Yayasan Barisan Nasional atau Barnas. Adapun syarat untuk menjadi mitra penyediaan MBG ialah harus membayar pendaftaran dan administrasi sebesar Rp175.000 setiap satu mitra. Di samping itu, warga yang akan menjadi mitra juga harus menyiapkan peralatan dapur. Namun, program yang dijanjikan tak kunjung terrealisasi hingga berbulan-bulan lamanya. Harjoko mewakili ratusan calon mitra lain yang berasal dari wilayah Solo Raya menjelaskan, awalnya mereka dijanjikan akan dilibatkan dalam program sosial yang disebut-sebut sebagai inisiasi dari tokoh-tokoh besar nasional. Program ini disampaikan dalam bentuk kerjasama penyediaan makanan bergizi dengan iming-iming pembayaran sebesar Rp12.000 per boxnya. Dalam penjelasan awal, para calon mitra diminta menyiapkan 200 porsi makanan bergizi untuk anak-anak sekolah, lansia, hingga masyarakat rentan. Paket makanan tersebut dijanjikan akan dibayar Rp12.000 per box, di mana Rp10.000 akan dialokasikan untuk bahan dan masakan, sedangkan perlengkapan makan akan disediakan oleh yayasan. Bukan hanya biaya registrasi, sejumlah mitra juga diminta mempersiapkan dapur sesuai dengan standar yang disebut layak dan steril. Beberapa bahkan harus merenovasi dapur rumah dengan biaya tidak sedikit. Pihak yayasan beberapa kali juga mengeluarkan pengumuman bahwa program akan segera dimulai. Bahkan sempat dirilis surat edaran bahwa uji coba akan dilakukan, namun semuanya tidak pernah benar-benar terjadi. Harjoko juga mengatakan bahwa dalam sosialisasi awal program ini dikaitkan dengan nama-nama besar seperti Erick Thohir Foundation dan CSR dari tokoh nasional, bahkan disebut-sebut penasehat utamanya adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Founder yang disebut-sebut biasanya adalah Pranavi Wiranto Founding, kemudian Erick Thohir Foundation, katanya CSR dari situ biayanya. Dan saya juga sangat resah bahwasanya penasehat umumnya adalah mantan Presiden RI ke-7. Itu menurut mereka, Pak? Menurut mereka. Tapi di webnya sekarang sudah hilang. Itu di web loh ya, kita ada buktinya di web. Sementara itu, Wakasatreskrim Polresta Solo, AKP Sudarmintyo membenarkan adanya dugaan aduan dari sejumlah warga terkait dugaan penipuan berkedok program MBG. Namun, pihaknya belum dapat memproses laporan tersebut secara resmi karena para pelapor belum membawa dokumen pendukung lengkap. Dari konsultasi atau koordinasi antara calon korban dengan pihak Satreskrim menyampaikan bahwa dia akan diajak bersama pengadaan makan gratis dengan indeks 12.000 per box. Kan itu. Namun dari pihak seseorang tersebut mensyaratkan harus ada uang pendaftaran. Satu orang pendaftarannya 175.000. Nah, itu di bulan Desember 2024. Dari kasus ini diperkirakan jumlah korban di wilayah Solo Raya mencapai lebih dari 3.000 orang. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Terkait penipuan mengatasnamakan program makan bergizi gratis memang sangat disayangkan, Luis dan pemirsa, di mana memang ternyata banyak sekali yang menipu dengan mengatasnamakan program tersebut, di mana memang harusnya program tersebut bisa menyediakan lapangan kerja yang baik. Ternyata ada oknum-oknum nakal yang
mengatasnamakan program tersebut untuk mencari pekerjaan. Kita berharap bahwasanya kasus seperti ini tidak terjadi, terlebih memang sudah banyak sekali memakan korban, Luis. Betul sekali, Sally dan juga pemirsa. Ini juga bisa menjadi pengingat untuk kita semua, khususnya bagi warga atau masyarakat yang memiliki UMKM seperti itu yang akan bekerja sama dengan pemerintah pusat seperti itu. Salah satunya juga program makan bergizi gratis. Mungkin bisa mencari informasi yang tepat pada tempatnya, juga tidak tergiur dengan berita-berita hoax atau informasi yang tidak jelas kebenarannya, begitu ya. Jangan sampai program utama dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini tercoreng dengan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul sekali, Sally dan juga pemirsa. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada Menyapa Indonesia pagi kali ini. Saksikan terus Info TV, dan saya Luis Ayu. Dan saya Sally Sregar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.